Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum wa man wala. Anak-anak yang soleh dan solihah yang mudah-mudahan hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan tetap semangat ya belajar walaupun masih dalam kondisi belajar dari rumah. Anak-anak yang soleh dan solihah, hari ini Ustadz kembali hadir lewat video pembelajaran ini untuk menyampaikan pembelajaran lanjutan di kelas 2 ini. Tapi sebelumnya Ustadz berharap anak-anak yang soleh dan solihah mempersiapkan terlebih dahulu bukunya ya. Bukunya ya, silakan disiapkan di meja kalian. Kemudian kalau sudah, kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan pemahaman atas ilmu yang kita peroleh. Kita sama-sama berdoa, mengucap basmalah dan doa menuntut ilmu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah pernah mendengar kalimat seperti itu dari suara pengeras suara di sebuah masjid? Pernah? Tentu ya. Insya Allah di negeri kita, negeri muslim, banyak sekali, sering sekali kita dengar suara itu. Apa itu namanya? Suara apa? Suara azan. Kalau dilanjutkan sampai terakhir la ilaha illallah, itu namanya suara azan. Masya Allah, anak soleh dan solihah sudah tahu ya, itu adalah suara azan. Dan itulah yang insya Allah akan kita pelajari hari ini tentang azan, supaya anak-anak yang soleh dan solihah lebih banyak mengetahui tentang apa itu azan dan bagaimana tata caranya, kalimat-kalimatnya seperti apa ya. Baik, lanjut saja ya. Insya Allah kita akan belajar apa? Belajar tentang azan ya. Azan dan iqamah. Tuh ya, gambarnya apa? Tadi dicontohkan sama Ustaz, seorang anak yang sedang melakukan azan. Ya, kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Siapa anak-anak yang soleh dan solihah yang sudah pernah melakukan azan di musolanya atau di masjidnya? Atau komat paling tidak bersama ayah bundanya? Masya Allah. Ada yang sudah ya, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran yang berharga buat antum semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, biasanya sebelum sholat fardu ya, ketika sudah masuk sholat biasanya kita dengarkan tuh ya suara azan itu ya. Dan juga ada lagi sebelum dimulai ya, setelah sholat sunnah ya, sebelum dimulai sholat ada yang namanya iqomah, atau kalau kita sebutnya komat ya, maksudnya lantunkan iqomah atau komat, kalau bahasa komat. Nah, gitu ya, seperti itu. Insya Allah kan kita pelajari hari ini adalah itu ya, tentang azan dan iqomah. Nah, apa itu azan? Apa itu komat? Apa itu iqomah? Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita akan belajar seperti ini ya, azan dan iqomah. Apa pengertiannya, bagaimana lafaznya, bagaimana syaratnya, itu juga ada adabnya. Ya, seperti apa adabnya. Ya, baik. Yaitu pelajaran pertama bagian A tentang azan, tentang pengertian. Apa itu azan? Ya, menurut bahasa, azan berarti suara keras, ajakan atau seruan atau pemberitahuan. Nah, itu adalah jadi secara bahasa apa pengertiannya?
suara keras, ajakan, seruan, atau pemberitahuan. Itu secara bahasa. Nah, terus bagaimana secara istilah pengertian azan? Apa? Azan menurut istilah adalah seruan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi bukan hanya sekedar seruan, tapi seruan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ajakan, pemberitahuan, seruan, ya suara keras, seruan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya, jadi kalau ada dengar suara azan, itu sebenarnya ajakan kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kalau sudah kedengar azan, maka hendaknya kita bersegera untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya, tong hare-hare, ya, bukan santai-santai. Ya, sebaiknya bergegas untuk bersiap melaksanakan sholat yang 5 waktu. Terus bagaimana azan hukumnya? Hukum azan itu adalah hukumnya sunnah, ya. Hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya adalah sunnah. Terus ada juga nih. Terus orang yang mengumandangkan azan, yang sering azan disebut apa? Nah, biasanya di masjid-masjid ada tukang azan, purah azan, tukang azan yang memang kerjaannya ditugaskan untuk melaksanakan azan, ya, mengumandangkan azan. Nah, orang tersebut disebut muadzin, ya. Orang tersebut disebut muadzin. Nah, seorang muazin ini tidak boleh seorang wanita, ya. Seorang wanita tidak boleh menjadi muazin, ya. Seorang wanita tidak boleh menjadi muazin. Yang muazin itu khusus untuk laki-laki. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, sekali lagi kita ulang ya. Pengertian azan menurut bahasa adalah suara keras atau ajakan atau seruan. Sedangkan secara istilah, ya, azan adalah ajakan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sedangkan hukumnya adalah sunnah, ya. Nah, yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Dan seorang wanita tidak boleh menjadi muadzin. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ternyata azan pun tidak hanya dilakukan ketika menandakan waktu sholat saja. Nah, azan pun biasanya dikumandangkan, dibacakan, dilantunkan. Kapan? Ketika ada angin kencang. Nah, sekarang udah masuk musim hujan lagi nih. Ya, hujan sudah mulai besar lagi dan kadang-kadang ada angin kencang. Ya, ketika hujan sambil berangin kencang, kita disunahkan untuk mengumandangkan azan. Ya, sebagai tanda bahwa kita masih ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada kita supaya supaya kita terhindar dari bahaya angin kencang atau hujan dengan angin kencang tersebut. Ya, jadi azan biasanya juga dikumandangkan ketika apa? Ketika hujan besar atau hujan angin kencang. Ya. Nah, begitupun ketika ada seorang bayi lahir, maka disunahkan untuk diazankan di telinga kanannya. Ya. Jadi kita antum semua kalau nanti sudah beristri, sudah menikah, punya anak, ya, jangan lupa ketika anak antum lahir, ya, harus diazankan dan diqomatkan. Diazankan di telinga kanan, diiqomahkan di telinga kirinya. Dan yang lebih baik, yang mengumandangkan azan adalah seorang bapaknya, ya, orang tuanya, ya, yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan antum semuanya nanti, ya, Allah berikan umur yang panjang, kemudian Allah berikan kesempatan untuk berkeluarga, kemudian punya anak, dan Allah berkesempatan untuk mengumandangkan azan di telinga bayi antum semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, itulah beberapa hal tentang pengertian
azan. Nah, kemudian kita akan belajar tentang lafaz azan, ya. Antum semua sudah sering mendengar, ya. Tapi kita apa namanya? Ingatkan bahwa inilah lafaz-lafaz azan, ya. Yang pertama apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dilantunkan sebanyak 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara membacanya seperti ini ya. Kalau digabungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti belajar dengan Ustaz Daris ya, bagaimana menggabungkan 2 kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau diberhentikan bisa seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi disunahkan untuk digabungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, lafadznya asyhadu alla ilaha illallah. Ya, diingat membacanya ya, harus betul. Asyhadu alla ilaha illallah. Shin besarnya jangan lupa. Asyhadu bukan syahadu, apalagi asyhadu, tapi ya. Sinnya di syidah diingat. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan asyhadu alla ilaha illallah, bukan seperti itu, tapi asyhadu alla ilaha illallah. Illallah. Ya, seperti itu. Nanti insyaallah kalau kita berjumpa di kelas akan kita pelajari lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lupa juga sin di syedahnya asyhadu anna, iya, nun ditasydid anna. Asyhadu anna Muhammad. Nah, mimnya di syeddah. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian kalimat berikutnya hayya. Iya-nya ada syidahnya, jangan lupa. Hayya 'alas shalah. Bukan hayya 'alas shalah. Ya. Iya-nya ada syidahnya, shadnya juga ada sidahnya. Hayya 'alas shalah. Nah, haknya ha besar. Ya. Kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jangan lupa ya-nya juga ada syidah. Hayya 'alal falah. Nah, ini hanya hak kecil. Ha. Kemudian kalau sholat subuh ya ditambahi dengan as-salatu khairum minan naum. Nah, jangan lupa tasydidnya, mim bertasydidnya, nun bertasydidnya atau gunnahnya ya. As-salatu khairum minan naum. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 2 kali lagi, sekali ya. Kemudian terakhir la ilaha illallah. Nah, silakan dihafalkan, dipraktekkan, ya, dicoba. Silakan yang mau mengirimkan ke Ustadz boleh ya. Tapi tugasnya belum ada. Tapi kalau mau ngirim boleh ya. Tapi tugas untuk rekaman azan belum ada ya. Nanti insya Allah pada waktu kita bertemu saja ya. Karena harus praktek yang betul tentang azan ini. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, itu dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Kita telah belajar hari ini tentang apa? Tentang azan. Nah, kita lihat dulu wajah ustadznya. Ya. Kita telah belajar tentang azan, apa itu pengertian azan, apa itu hukum azan. Kemudian orang yang biasanya tugasnya azan disebut siapa? Muadzin. Dan muadzin tidak boleh seorang wanita atau tidak boleh seorang perempuan. Dan sekali lagi, azan juga biasanya dikumandangkan ketika ada hujan lebat disertai angin kencang, juga ketika lahir seorang bayi. Dan inilah
lafadz azannya. Silakan dihafalkan, kemudian dipraktekkan sendiri di rumah seperti itu ya, dengan betul. Itu saja pertemuan kita hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita pahami dan untuk kita praktekkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.